Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here, and today, as usual, I will react to another reaction. I will react to another episode of Attack on Titan Season 3, Episode 7 and Episode 8. So, jadi kali ini seperti biasa, aku bakal lanjut untuk Attack on Titan Season 3, episode ke-7 dan episode ke-8 kali ini ya teman-teman. So, setelah kemarin episode 5 dan episode ke-6 itu banyak banget twist plot banget buat aku gitu ya. So, kali ini aku bakal bener-bener kayak pingin tahu dan penasaran gitu ya setelah banyak banget plotnya di akhir. Dan tentunya memang dari awal tuh aku udah curiga juga sih sebenarnya Eren ini dapat kekuatan dari mana sih, mengingat tentang dulu ingatan Eren dulu yang sempat disuntik sama ayahnya itu, dan aku nggak tahu itu tuh maksudnya disuntik karena apa gitu ya. Ternyata di episode 6 kemarin itu terungkap ya, has been revealed that actually Grisha itu menyuntikkan kayak, I think it's something power that maybe that can affecting or something power that can awaken the Titan's power of anybody gitu. Kayaknya itu adalah cairan yang bisa menguatkan atau membangunkan sisi Titan atau kekuatan Titan di dalam diri manusia gitu ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Mungkin it's just my hypothesis, hipotesis sih, ini cuman pendapatku aja, tapi tidak mungkin bisa jadi seperti itu sih, mengingat Grisha Yajar itu kan adalah seorang dokter ya, jadi dia bisa aja gitu membuat suatu ramuan atau suatu cairan gitu untuk memanipulasi dan akhirnya bisa membuat seseorang itu bisa berubah menjadi Titan gitu, bisa dibilang. So I will start from episode 7 gitu ya, karena juga setelah kemarin itu semua terungkap dan akhirnya Survey Corps mulai bergerak, start to moving to the Raceland, jadi ke tanah Race, pulau tempat Race berada gitu, Race family gitu. Dan ternyata di sana sudah ada yang menunggu mereka, itu adalah Interpolis yang dipimpin oleh lead by Kenny gitu. Dan sekilas juga tentang flashback tentang Kenny dan Ackerman juga, sama kakeknya si Kenny. Ternyata Kenny itu punya adik namanya Kushal, jadi dia itu adalah Ackerman, dan dimana sebenarnya dia mengungkap kalau ternyata salah satu bloodline atau kayak garis keturunan yang tidak bisa terpengaruh oleh kekuatan raja gitu kan ya, kekuatan race itu adalah Ackerman gitu. Jadi dia Ackerman itu tuh nggak bisa dimanipulasi ingatannya ataupun tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa menghilangkan ingatan dan juga mengembalikan lagi gitu. Jadi makanya dulu tuh kerajaan tuh sensi banget dan kayak benci sama Ackerman, makanya banyak Ackerman di luar sana itu yang dibunuh gitu kan ya, dieksekusi karena apa ya, bisa dibilang tidak menyetujui tentang hal itu gitu. So yeah, just let's go for episode 7. Kira-kira nih bakal, I know maybe this is kind of like a Levi versus Kenny part 2. Jadi mungkin there are some information or a little bit information of Ackerman maybe in this battle, I don't know. Yeah, so just let's go into it. One go. Frida is not dead? Hah? Frida nggak mati so? Frida's memory, oh jangan bilang Frida's memory itu ada di dalam Eren lagi. Dia bisa memanipulasi dan bisa memindahkan ingatan orang gitu maksudnya. Oh my god, no. He want to be avenge your mother. Oh. No way. No way. No way. That is iya. Iya.
Oke. Oh, Hanji juga ikut. Behind you. Oh. Oh, finally he did it. Oh no. Ya. Let's go. Iya. Kalau menembak 2 kali itu mereka butuh waktu ini ya untuk supaya bisa eh, nembak lagi gitu. Yo, Mikasa. Iya. Wait, it's Levi, right? Itu Levi bukan? No way, Kenny. He got it. Yo, Levi. I will play with you. Oh my god. Being played again? No way. It's Mikasa, right? Oh, what happened? All of a sudden the soundtracknya bener-bener kayak bikin spirit terbakar gitu ya. Oh, oh, aduh, kesayat dah. What was that? Is oil back? Okay. Smart. Oh. That hurts. Oh my god. Eh? Oh no. Itai. I mean, it's just normal for the survey course. Oh no, Hanji. At least dia bisa itu ya ngelukain Kenny ya, Levi kayaknya suatu
kesenangan tersendiri gitu kayaknya sih. Drop it. Oh my god, no. Tuh. Terus Eren bakal, I think Eren will be dead for real. For now. They will kind of like want to awake Frida in Eren's body, and it means that will erase the Eren's eksistensi. Ini bakal menghapus keberadaan Eren sih, bisa dibilang. Oh, ini sebenarnya yang terjadi ya. Ackerman, iya. Tuh bentar, kalau misalnya Ackerman itu menolak tentang hal itu, but the power of the founding titan and the memory of the world, and you want to be that Eren carrying it. Terus dia mau Eren menjadi founding titan gitu maksudnya. Oh, there is some like a greedy decision. Itu bener-bener kayak serakah banget sih. Bener-bener keputusannya serakah sih kalau menurut aku ya. This hell will continue. That's not a deal. Hey. Jadi selain apa sih keturunan race nggak akan ada yang bisa itu ya mewarisi kekuatan Titan yang sebelumnya gitu. Iya, dia bakal mindahin ke ini, ke Historia kan, kekuatan Frida gitu kayaknya. Heh? Oh. Wow. Honto. Kenapa Lord Race itu nggak mau jadi Titan? Wah, dibebasin tugas. Oh no, dilepasin. Hey,
gamble ya. So, did she do it? Apakah Restoria bakal ngelakuinnya atau enggak nih? Oh, it starts from his father's sins. I'm not needed. Aduh, aku tidak dibutuhkan. It's useless. Oh no. Dude. Oh, dia ingat Ymir. Langsung ragu nih. Why? Ha, that's a good question. Bring the trophies? Like, what kind of shit is that? To pass on that role. Oh my god. What kind of a crazy idea is that? Itu segila apa sumpah itu idenya, ya ampun. God. Jadi mereka yang mereka sebut God itu sebenarnya Titan gitu. Oh my god. What kind of nonsense is that? No way. Please reject it. Way. Oh. Oh my god, no way. Whoa. That's the spirit.
Aduh, di sini Eren malah putus asa lagi gitu. Cry baby, baka. Oh, jangan bilang dia setelah ini Historia bakal manfaatin Eren untuk ngebunuh manusia lagi. Uri, I will. What? He li- and that time he just into the Titan. Like what? Oh my god. Oh my god. What? It really so. Aduh, sumpah ini bener-bener kayak unexpected dan bener-bener aku gak nyangka sih ini bakal jadi kayak gini dan semakin seru gitu ya intinya. Ho 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 ho. Penasaran sih episode selanjutnya bakal seperti apa di Sumpah. I can't even imagine that. Bayangin gitu ya, ayah lu sendiri apa ya, ngebentuk anaknya Historia tuh buat jadi Titan, terus ngemakan Eren ya. Ya bisa dibilang Eren tuh kayak sebagai vessel gitu lah ya intinya. Terus kemakan Eren, terus kekuatan Eren bisa pindah ke dia dan akhirnya founding Titan itu kayak reinkarnasi di tubuhnya Historia lah. Kalau Historia minum atau injeksi atau dimasukin obat yang tadi ya, liquid cairan tadi gitu. Cuman akhirnya Historia nggak mau sih karena itu sama aja. Jadi kayak jadi sebenarnya keluarga King family itu menganggap kalau Tuhan mereka itu adalah Titan gitu. Oh, what kind of nonsense is that? What kind of shit is that? Oh my god, itu omong kosong dari mana? Sumpah. Yang ada Titan itu kalau dibikin kayak gitu tuh bakal ini ya, bisa dibilang bakal membunuh humanity sendiri gitu, maksudnya bakal menghabisi apa sih peradaban manusia sendiri gitu maksudnya. Oh my god, I didn't know that will be right here. Okay, so it gets so intense dan akhirnya Kenny dibebaskan tugas dari Interpolis untuk ini ritual ini gitu kan ya. Dan akhirnya mungkin Kenny bakal bergerak sendiri sekarang. Dan I don't know what happened and what the story I think between Kenny, Levi, and Mikasa maybe next letter we got to see or we got to find out. So yeah, let's see and continue for the next episode 8. Yeah, just let's go. One go. Omoshire. No, tapi akhirnya dia malah jadi Titan juga gitu ya. Of Orwood District. Outer Wall of Orwood District. Hey yo, no way! No, it's not Eren. Ooh. It's too strong. Kono yaro. Oh, I'm your comrades. Oh,
understand. Yes, because he is the founding titan, right? Bukan masalah lu mau dimakan atau kagak gitu ya. Gila, itu besar banget sih. Iyalah. Oh no, what are you talking about? Why? You're doing such a crybaby. Tuh kan, diajakin crybaby kan. Oh, ya. Hah? Wait. Oh, dia sengaja minum itu supaya ini ya. Zirah itu supaya apa sih namanya? Supaya dia punya perlindungan zirah juga gitu ya maksudnya. No way. Aduh, runtuh. No way. Kapelnya runtuh. Titan yang muncul dari bawah. Oh. Ya. You. Oh, jadi itu ya, membeku gitu ya. Mungkin karena dia bilang zirah gitu ya. Ah, so. Ya, pengerasan. Jadi ini yang mereka lakukan untuk melindungi ini ya, untuk melindungi tembok gitu. Wah, such a progress ya buat Eren. Yo,
Oh, lihat itu. Uh. Dia mau kemana dah? Kenapa bentuknya jadi kayak ini sih? Kayak ulat gitu bukan sih? Apa? No way they are into Survey Corps team. Berasal dari mana? Oh, kaget kan? Ah, no way. No. Orwood District. Ya. Yeah. Ya bukan aneh lagi itu mah. Tuh bukan aneh lagi, itu udah kayak nggak sesimpel itu sih kayaknya. Oh, masalahnya Mikasa nggak siap. Hmm, iya ya benar. Yang ada dia makin rampage ya. Oh, oh.
Farewell? Oh, I mean her farewell to her father, right? Maksudnya perpisahan untuk ayahnya gitu maksudnya. Oke, meetings. Oh, make sense sih, masuk akal sih. Ah, diterima. Oh, what was that? Oh, dia mau ikut. Oh, kayaknya dia bakal ngebunuh ayahnya dulu, baru dia bakal jadi ratu. Bisa dibilang kayak gitu sih kayaknya. Iya, the new operation, finally. Hah? Please jangan gamble lagi, please jangan jadi. Enggak, itu artinya dia memang terlalu mempercayai Survey Corps sih bakal berhasil. I think. I'm really so shocked for this truth, but ya as you know lah ya. Ini benar-benar suatu menegangkan banget dimana pergolakan mulai kembali dan setelah pilihan yang sulit untuk Historia, akhirnya dia mengikuti kata hatinya dan mengingat apa yang Ymir katakan dan akhirnya dia merasa kalau ini tidak benar dan dia menolak untuk menyuntikkan liquid itu dan menolak untuk menjadi Titan dan memakan Eren gitu. Tapi konsekuensinya adalah ternyata ayahnya ini ya masih kayak pingin mencari celah untuk supaya bisa menjadi Titan dan memusnahkan manusia. Jadi prinsip kingnya itu, prinsip raja pertama itu tuh, leluhurnya itu adalah kalau semua orang menjadi Titan itu adalah sebuah kedamaian. It's a true peace gitu. Jadi it's kind of like a weird way of thinking ya, weird mind like a Henji said before, but ya itulah yang sudah ditanamkan oleh Kings gitu ya dari awal sampai road race ini. So tidak mengherankan kalau dia bakal ikut apa kata-kata leluhur King yang pertama sih ya. So berarti tapi untung aja Historia tuh kayak nge-reject gitu dan benar-benar nolak dan akhirnya dia masih bergabung dengan Survey Corps gitu kan, Soldier masih bergabung di pihak manusia gitu dan akhirnya misi selanjutnya Historia itu adalah menjadi ratu gitu, harus menjadi ratu karena tumpuannya kan tumpuannya tuh mereka pada kehilangan kepercayaan kepada militer gitu ya, jadi mereka harus mempunyai ratu baru untuk bisa percaya lagi lah intinya gitu ya. So Historia bilang oke, tapi asalkan
aku bisa sekali ini gitu, aku bakal kayaknya dia bakal ngebantai ayahnya, ngebunuh ayahnya gitu, baru dia bisa duduk menjadi ratu gitu bisa dibilang. So I'm guys so excited for the next episode especially. Bener sih, kayaknya memang season ketiga ini bener-bener kayak mengejutkan banget, banyak twist, banyak plot twistnya nggak tahan banget ya. It's too much gitu ya twistnya, tapi twist yang bener-bener kayak masuk akal untuk ke depannya, untuk episode selanjutnya gitu. Wow, I'm getting so excited guys to watch the next episode guys. Okay, so yeah, that's for episode 7 and for is it. So that's for episode 7 and 11 for today. We're gonna continue for another episode in the next meeting. At next meeting. Yeah. Thank you. Don't forget to like, comment, and below, and subscribe my channel too. So yeah, thank you.